Bab 98 menjadi berita utama. Semuanya terjadi persis seperti yang aku perkirakan. Skandal Matthew mendominasi berita utama di semua media berita besar. Aku tidak bisa tidak mengagumi judul-judul berita yang cerdas yang dibuat oleh para penerbit. Sudah pasti, aku juga tidak bisa lepas dari bencana ini. Bagaimanapun, aku juga merupakan tokoh utama di peringatan ulang tahun pernikahan kami. Meskipun aku adalah korban, penghinaan itu sangat tidak tertahankan. Postingan daring penuh dengan gambar-gambar dan fakta-fakta yang menyakitkan. Salah satu menunjukkan kami dengan anggun menyambut tamu-tamu kami dalam pakaian terbaik, sementara yang lain memperlihatkan kelemahan kami. Berita itu telah mencemarkan nama baik keluarga Murphy. Untungnya, aku telah pindah ke Amethyst Apartments. Aku tahu para wartawan sedang mencari aku dan Matthew. Matthew ingin mengatakan sesuatu, tetapi panggilan telepon dari ayahnya menghentikannya, memintanya untuk pulang. Hanya Ivana yang menemaniku ketika dia pergi. Malam itu, aku menyadari bahwa Lauren bukan orang yang mudah dihadapi. Setelah kehilangan reputasinya sekali sebelumnya, dia melakukan segalanya kali ini. Lauren dengan jelas menggambarkan perselingkuhan sakit Matthew dan saudara perempuannya. Setiap artikel yang dia tulis memperbesar skandal itu, menyebabkan skandal itu menyebar seperti api di internet. Jumlah netizen yang membaca artikelnya sangat mengejutkan, dan mereka haus akan lebih banyak informasi. Seseorang tidak boleh meremehkan kekuatan netizen. Mereka bahkan menggali informasi yang bahkan aku tidak tahu aku ingin tahu. Mereka mengklaim bahwa Matthew dan Melanie sudah tidur bersama selama tahun-tahun sekolah menengahnya, bahkan menyebutkan waktu dan tempatnya. Memang, itu di Midnight Bar, jadi aku hanya bisa mempercayainya. Namun, itu tetap menjadi pukulan yang menghancurkan bagiku. Melanie masih di sekolah menengah sementara aku dan Matthew sedang merencanakan masa depan kami di tahun terakhir kuliah. Saat itu, Matthew benar-benar mencintaiku dan setia padaku, tetapi dia sudah tidur dengan Melanie. Kesadaran ini menghancurkanku. Saat itu aku bertekad untuk menggunakan rumah kami sebagai jaminan pinjaman. Aku merasa jijik dan gemetar setiap kali memikirkannya. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah Matthew akan segera tidur denganku setelah tidur dengan Melanie. Aku ingin pergi ke rumah sakit untuk memeriksa apakah aku terkena penyakit menular seksual. Ivana bersamaku sepanjang malam. Dia menghiburku, dan kami berbagi tawa. Setelah menahan emosiku hingga fajar, aku memberitahu Ivana bahwa aku akan memulai hidup baruku. Ivana mengantarku untuk menurunkan Ava di penitipan anak, dan kemudian aku mentransfer semua aset yang ada di bawah namaku ke tempat-tempat yang berbeda. Aku menjual mobil yang dulu milik Melanie karena aku menemukannya dan membeli Mercedes yang lebih sederhana dan praktis. Aku tahu aku perlu memulai sesegera mungkin jika aku ingin memulai dari awal dan mengubah identitasku. Aku bahkan mengganti semua kunci di apartemenku. Sebelum Matthew bisa menyelesaikan masalah kami, aku sudah menangani semuanya untuk melindungi kepentinganku. Tanpa cinta dalam pernikahan ini, aku akan mengisi kekosongan itu dengan harta benda. Lebih jauh lagi, aku membuat keputusan yang mengejutkan yang bahkan Ivana tidak bisa mengerti. Aku telah mengatur pertemuan dengan Lauren. Bab 99, bertemu dengan pesaing cinta. Aku merasa cemas sebelum meminta Lauren untuk bertemu.
Namun, aku terkejut ketika dia dengan mudah setuju untuk bertemu denganku. Dia sudah menungguku saat aku tiba di tempat pertemuan yang telah kami sepakati. Kesan yang dia tinggalkan padaku benar-benar menghancurkan pandangan sebelumnya tentang dirinya. Dia cerdas, tetapi juga terus terang dan berani. Lauren memulai percakapan, "Aku tidak menyangka kau ingin bertemu denganku. Terlepas dari niatmu, aku merasa aku harus meminta maaf." Aku tersenyum dan merespons, mengatakan, "Tidak apa-apa, akan terdengar tidak tulus, dan menyalahkanmu akan terlalu dramatis." Pendekatanmu yang langsung sangat mengejutkanku. Ekspresinya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan dan rasa bersalah. "Terima kasih sudah mengatakan itu," jawabnya. Kemudian, dia melirikku dengan canggung dan berkata, "Aku tidak akan mencari-cari alasan untuk diriku sendiri. Aku memiliki kelemahan untuk Matthew, dan aku tidak bisa menyangkal bahwa dia menarik. Jadi, pada akhirnya, aku tidak bisa menolak godaan itu. Tapi, aku tidak pernah menyangka dia akan menjadi bajingan seperti itu. Dia tidak pernah bisa bertanggung jawab atas kesalahannya." Ini adalah pertama kalinya aku mendengar evaluasi wanita lain tentang Matthew, atau bisa dikatakan, penilaian pesaing cintaku terhadapnya. Lauren melanjutkan dengan emosional, dia memperlakukanku seperti keset untuk melindungi saudara perempuannya. Hari itu, dia berdiri diam dan melihat Melanie menyerangku. Kemudian dia meninggalkanku di rumah sakit. Aku tidak bisa menjelaskan emosiku saat itu. Aku bertanya-tanya apakah itu rasa simpati atau rasa puas diri. Ketika Melanie menerobos masuk ke kamar hotel hari itu, aku pikir itu adalah kamu. Mereka tidak bisa menyalahkanku karena kekuranganku, tetapi aku merasa aku telah kehilangan semua rasa malu. Apa gunanya? Setelah mengungkapkan perasaannya, Lauren tersenyum canggung dan melanjutkan, "Baiklah, sekarang giliranmu untuk menyatakan niatmu. Aku akan mengikuti apa yang kamu inginkan karena aku berutang budi padamu. Jika kamu ingin mengkritik atau memukulku, terserah kamu. Aku akan menerima apapun yang datang padaku." Keterbukaannya membuatku merasa tidak berdaya, dan aku tersenyum kembali. Bagaimanapun, aku tahu bahwa akulah yang menyebabkan hubungannya dengan Matthew mencapai titik tersebut. Inilah yang ingin aku tanyakan padamu. Aku berbicara terus terang, menggunakan kata "minta" untuk tetap sopan. "Silakan," jawabnya. "Aku ingin menggadaikan semua yang ada atas namaku. Tentu saja, semakin besar jumlahnya, semakin baik," kataku. Aku melihat Lauren cerdas, tetapi aku akan terlihat kecil hati jika mencoba mengabaikan hal-hal ini. "Apa yang kamu miliki?" tanyanya. Aku merinci aset tetap yang ada atas namaku, dan dia bertanya lagi, "Berapa jumlah yang ingin kamu pinjam?" Setelah berpikir sejenak, aku menyebutkan angka yang akan membuat Matthew terkejut. Lauren merenung sejenak sebelum akhirnya mengatakan bahwa dia membutuhkan beberapa hari untuk mengurusnya. Kemudian malam itu, guru Ava memberitahu aku bahwa neneknya sudah menjemput Ava. Aku terkejut dan segera pergi ke tempat Grace dan Henry. Aku menebak mereka mungkin menggunakan Ava sebagai alat tawar-menawar lagi. Saat aku tiba, aku melihat ekspresi serius di wajah Henry dan Grace. Ketika Ava melihatku masuk, dia berlari ke arahku dengan cemberut dan melemparkan dirinya ke pelukanku sambil menangis. "Mommy, aku ingin pulang." Aku tahu mereka telah mengabaikan Ava saat melihat air matanya. Aku menyadari dia baru saja menangis dan bertanya, "Kenapa kamu menangis?"
Ava melihat neneknya, lalu memeluk leherku tanpa berkata apa-apa. Aku hendak menyelidikinya ketika Melanie membuka pintu kamar tidurnya dan keluar dengan senyum lebar. Aku menahan amarahku dan menatapnya tajam, tetapi dia menyilangkan tangan dan bersandar di dinding. Dia menyeringai dan berkata, "Kamu datang di waktu yang tepat. Aku punya kabar baik untuk dibagikan denganmu." Bab 100, Semua Melawan Satu. Keteguhan hati Melanie membuatku terkesan, dan aku pikir dia cukup tak tahu malu untuk mengatakan hal seperti itu. Bagaimanapun juga, dia sendiri berada dalam posisi yang memalukan. Lanjutkan saja. Aku yakin kamu tidak pernah kekurangan kabar baik karena kamu begitu tak tahu malu, balasku sambil menatap Melanie. Tak terduga, Henry yang berbicara, berhenti keras kepala. Kamu sama bertanggung jawabnya dalam situasi ini. Jangan berpikir semua orang berhutang sesuatu padamu. Aku menatapnya dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Tak lama kemudian, Matthew masuk dan melihatku memegang Ava. Dia mengamati ekspresi semua orang, lalu berkata padaku, "Mari pulang, Matt. Kenapa kamu buru-buru pergi?" Aku belum memberitahu Chloe kabar baiknya. Melanie menyeringai padanya, "Apakah kamu bahkan ingin pulang bersamanya sekarang? Anakku juga membutuhkan seorang ayah." Pikiranku kosong, dan kepalaku berdenyut. Aku terhuyung, dan Matthew datang untuk menopangku. "Sayang." Aku menatapnya. "Anaknya?" Matthew tidak sanggup menatap mataku, dan aku menyadari klaim Melanie itu benar. Aku tidak bisa mengendalikan emosiku saat bertanya, "Anak itu milik kalian berdua?" Henry dengan tidak tahu malu menyatakan, "Mel dan Matt bukan saudara kandung sedarah, jadi mereka bisa memiliki anak sebanyak yang mereka inginkan. Kamu tidak perlu membuat keributan, dan berhenti membuatnya seolah-olah keluargaku berhutang segalanya padamu. Karena kita telah menghadapi masalah ini, kita harus menyelesaikannya di dalam keluarga, menyelesaikannya secara internal." Setelah meletakkan Ava, aku menatap Henry dan bertanya, "Aku ingin mendengar bagaimana kamu berencana menyelesaikannya." Semua orang di ruangan itu terdiam. Dengan hati yang berat, aku berbalik ke arah Matthew dan bertanya, "Katakan padaku, bagaimana kamu mengusulkan kita menyelesaikannya secara internal?" Ava mempererat genggamannya pada pahaku dan memanggilku, "Mommy." Henry memarahiku, "Kenapa kamu berteriak-teriak?" "Matthew, kami telah mengawasi kalian berdua selama bertahun-tahun, dan kamu selalu menuruti kemauannya. Siapa dia menurutmu?" "Dia hanya menyumbangkan sedikit dana untuk memulai bisnis." "Chloe, berhenti berpikir bahwa kami harus selamanya berterima kasih padamu hanya karena itu. Bisnismu akan berjalan begitu lancar jika bukan karena putraku?" "Matthew, cerai saja dengannya dan berikan setengah asetnya." "Chloe, kamu tidak punya hak untuk tinggal di rumah baru itu karena putraku bekerja keras untuk membayarnya. Pindahlah dari sana, dan kita bisa membahas sisanya nanti." Aku tertawa dan bertanya, "Kamu ingin aku menyerahkan apartemen itu?" Aku menatap Henry dan melanjutkan, "Jangan bermimpi." Aku tidak pernah menyangka Henry akan memperlakukanku seperti seorang gundik yang mencoba mengambil properti orang lain, sementara dia memperlakukan Melanie sebagai istri sah Matthew. "Chloe, jangan terlalu impulsif," gumam Matthew. "Mari kita semua tetap tenang." "Bagaimana aku bisa tetap tenang?" Aku membalas, "Apakah ini yang kalian semua sepakati?"
Aku melirik Grace yang menolak untuk menatapku. Baiklah, tunggu saja. Aku menyatakan sambil menggandeng tangan Ava untuk pergi. Aku tidak bisa berdamai dengan mereka. Kita bisa bercerai, tetapi Matthew akan meninggalkan pernikahan ini tanpa apa-apa. Apa yang kamu katakan? Henry melompat berdiri. Matthew, urus dia. Dia terlalu sombong, dia butuh nyali untuk melakukan itu. Apakah kamu sudah menganggap ini sombong? Nah, aku punya berita untukmu, aku balas. Seluruh keluargamu memalukan. Tidak heran kamu punya anak seperti dia. Bagaimanapun, seperti ayah, seperti anak, tiba-tiba, sesuatu menabrakku, dan aku memegangi pipiku.